Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ala. Sebelumnya, saya udah lama gak buat konten di YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih setia pada YouTube ini dan mensubscribe YouTube ini. Kali ini saya tidak akan membahas terkait dengan tidur, tetapi saya akan membahas terkait dengan topik-topik kehidupan. Itu kenapa sih orang-orang yang baik, yang karirnya itu pengen berkarir dengan benar-benar aja, gak mau main sogokan, gak mau melakukan pembuatan kwitansi palsu atau hal-hal yang haram lainnya, itu gak bagus gitu karirnya. Bukan gak bagus ya, nampaknya tuh kayak susah kali untuk naik jabatannya atau naik gajinya ya. Nah, sehingga kadang-kadang orang baik ini nampak seperti orang yang menderita gitu di dunianya, apalagi kalau misalnya keluarganya tidak mensupportnya ya. Misalnya taruhlah dia sudah berusaha baik-baik, tetapi kalau Allah misalnya istrinya itu malah menghinanya ya, sehingga membuatnya tidak lagi istiqomah jadi orang baik. Oke, memang ini adalah sebuah ujian tentu ya. Nah, jadi begini, sebenarnya ketika teman-teman berbuat baik, ingin melakukan hal-hal yang halal, cukuplah dengan hal yang halal aja, menghindari dari hal-hal yang haram ya. Kalau teman-teman berpikir jangka panjang, itu sebenarnya adalah investasi yang bagus. Kenapa? Karena begini, ketika kita belajar ilmu bisnis ya, ilmu bisnis dan manajemen, kita mengenal istilah value. Value itu apa? Value itu bukan produk, tetapi nilai atau manfaat dari produk ya. Nah, value itu macam-macam. Ada value of price, ada value dari produk tersebut. Ketika teman-teman hanya ingin menjadi orang kaya yang kaya dengan cara haram, dengan cara yang lebih cepat, karena memang biasanya kaya dengan cara haram lebih cepat ya, misalnya dengan sogok lah, korupsi lah, dengan kwitansi palsu, atau dengan riba atau apapun itu, cepat kayanya. Tetapi teman-teman hanya dapatkan value of price ya. Misalnya teman-teman bisnis ya, supaya proyek teman-teman goal kan kadang-kadang nyogok tuh ya kepada pemilik proyek ya. Nah, ketika teman-teman melakukan sogok itu, berarti yang teman-teman berikan hanya value of price. Itu ada value yang paling rendah. Tetapi ketika teman-teman main proyek murni ya, taruhlah kita main proyek jujur, tetapi ketika teman-teman tidak memberikan sogokan, berarti yang teman-teman berikan kepada proyek tersebut adalah apa? Kualitas. Sehingga secara ilmu bisnis teman-teman itu sedang berinvestasi jangka panjang. Memang menurut sebuah data itu dari PwC, saya pun dapat dari ChatGPT ya, ketika kita nggak main yang haram-haram ini, yang nggak sogok menyogok ini, kita cuman bisa mendapatkan proyek itu sekitar 1% kemungkinannya. Karena apa? 39% kemungkinan itu akan hilang. Jadi ibaratnya dari 100 proposal kita ajukan untuk proyek, kira-kira 90 proposal yang tembus gitu ya. Dan ya itu random sekali ya, kita random sekali itu bisa mendapatkan 60% itu, dan tentu akan lebih sulit dibandingkan teman-teman kita yang main sogok-sogokan. Kenapa? Kalau teman-teman sogok-sogokan 100% kan bisa dapat ya, karena bisa jadi yang 39% itu bukan proyek. Nah, seperti itu. Nah, bahayanya apa? Ketika kita tidak menjaga value of produk kita atau value kita yang kita berikan. Nah, pertama adalah kan kita nggak tahu proyek ini apakah akan selalu berurusan dengan orang yang biasa kita sogok atau tidak, gitu kan? Nah, bagaimana kalau ternyata orang yang kita sogok meninggal atau orang yang kita sogok itu tangkap? Ya, akhirnya apa? Proyek terhenti, gitu. Nah, ketika proyek terhenti, apa efeknya? Yang kedua, proyek terhenti, akhirnya apa? Operasional perusahaan kita bagaimana? Berhenti nggak? Berhenti. Nah, makanya itu kenapa saya lihat kadang-kadang ada bisnis itu nggak lempeng. Nah, nggak lempeng itu kenapa? Karena cuma menjual value of price, dia nggak menjual value of product. Sementara apa yang dibutuhkan customer secara umum adalah value of product, ya. Nah, sebenarnya makanya kenapa kadang-kadang kita lihat ya, ada orang kayaknya dia itu lempeng aja hidupnya ya. Dia itu kenapa? Karena dia jujur lah ketika azan, dia sholat dan sebagainya, kayaknya bertahun-tahun mungkin nampaknya gitu-gitu aja, tapi dia lempeng hidupnya, nggak ada masalah ya, nggak ada kekacauan dengan cash flow. Karena apa? Karena ketika kita menjalani hidup, entah teman-teman itu bekerja atau bisnis apapun itu, yang terpenting itu adalah cash flow-nya. Ya, percuma aja kita mungkin besar proyeknya setahun 2 tahun, tetapi tahun ketika cash flow hilang. Nah, itu ya, makanya kita ini jangan cepat-cepat pengen seperti itu ya. Dan ini adalah hal yang berbahaya tentu ketika ingin cepat-cepat kaya. Barakallahu fikum.